wabarakatuh. Om Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Tata Kasih Hati, NIM 0616. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh penerapan hubungan industrial. Hubungan industrial merujuk pada interaksi dan dinamika antara pekerja, serikat pekerja, manajemen perusahaan, dan pemerintah dalam konteks lingkungan kerja, yang menyangkut aspek-aspek seperti perlindungan gaji, kondisi kerja, hak-hak pekerja, serta penyelesaian konflik antara pekerja dan manajemen. Hubungan industrial mencakup berbagai kebijakan, praktik, dan norma yang memengaruhi hubungan antara pihak-pihak tersebut di tempat kerja. Dalam hubungan industrial, serikat pekerja sering berperan sebagai perwakilan pekerja untuk menegosiasikan kondisi kerja termasuk upah dan perlindungan hak-hak pekerja. Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memenuhi persyaratan hukum terkait ketenagakerjaan. Pemerintah juga dapat berperan dalam mengawasi dan mengatur hubungan industrial melalui kebijakan dan regulasi. Keselarasan dan keseimbangan antara pihak ini menjadi kunci untuk mencapai hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Contoh penerapan hubungan industrial dapat ditemui di berbagai situasi di tempat kerja. Contohnya, ada negosiasi gaji dan tunjangan, yang prosesnya di mana serikat pekerja dan manajemen bersama-sama menentukan tingkat upah, tunjangan, dan fasilitas untuk pekerja. Yang kedua, ada penyelesaian sengketa, yaitu menangani konflik atau perselisihan antara pekerja dan manajemen melalui mediasi atau arbitrase untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada penerapan kebijakan dan kesejahteraan karyawan. Implementasi kebijakan yang memastikan kesejahteraan pekerja sebagai program kesehatan, cuti, dan fasilitas kerja yang aman. Yang keempat, ada dialog terbuka dan manajemen dan serikat pekerja, yaitu membangun komunikasi terbuka dan kolaboratif antara pihak manajemen dan serikat pekerja untuk memecah masalah dan meningkatkan kondisi kerja tentunya. Yang kelima, ada kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, yaitu manajemen memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pekerja. Yang terakhir, ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu program untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja, mendukung pertumbuhan profesional mereka dan memenuhi kebutuhan organisasi. Penerapan yang baik dan hubungan industrial menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan mendukung pertumbuhan bersama antara pekerja dan perusahaan. Saya Hima Anafida Pratama dengan NIM C1A022044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam hubungan industrial. Studi hubungan industrial menggunakan pendekatan dari berbagai perspektif. Masing-masing individu mempunyai cara pandang yang berbeda dan menggunakan dasar teori yang berbeda dalam melakukan analisis. Kesamaan pandangan hubungan industrial ini adalah memandang hubungan antara perusahaan, pengusaha, dan karyawan secara harmonis. Ada 3 pendekatan dalam studi hubungan industrial. Yang pertama, pendekatan keseragaman atau kesamaan. Yang kedua, ada pendekatan keragaman. Yang ketiga, ada pendekatan radikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan keseragaman atau kesamaan. Dalam pendekatan keseragaman, hubungan industrial diasumsikan bahwa setiap organisasi merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan sasaran atau tujuan yang sama. Pandangan keseragaman berorientasi pada manajerial dengan adanya sumber kewenangan tunggal dan fokus pada loyalitas. Pandangan keseragaman menekankan pada keinginan dalam strategi manajerial untuk membangun komitmen dan memperbaiki komunikasi, dan dalam beberapa kasus menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan sistem partisipasi karyawan di tempat kerja. Pandangan keseragaman ini mendorong timbulnya 3 aliran manajemen, yaitu manajemen ilmiah, hubungan antar karyawan, dan yang terakhir pandangan baru dalam hubungan karyawan. Yang ketiga ada pandangan radikal. Pandangan radikal ini mengenal konflik yang fundamental dan melekat pada konflik kepentingan antar karyawan dan pengusaha di tempat kerja.
Tempat kerja merupakan suatu tempat di mana terjadinya konflik dengan adanya konflik kepentingan yang radikal yang mendasari adanya hubungan industrial. Selanjutnya saya Hanifah Sabina dengan NIM C1A022020 akan menjelaskan tentang hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia. Hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia berkaitan erat karena keduanya saling mempengaruhi dalam konteks organisasi. Hubungan industrial membahas hubungan individu, kelompok, dan organisasi, sedangkan manajemen SDM membahas pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam perkembangannya, hubungan industrial tidak hanya menekankan pada aspek pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lainnya, melainkan juga menggali aspek lain mengenai hubungan industrial seperti perilaku organisasional dan manajemen SDM. Manajer SDM memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial di dalam perusahaan, seperti melakukan tindakan korektif ketika timbul perselisihan, memecahkan konflik antar bawahan, dan beradaptasi terhadap krisis lingkungan. Selanjutnya saya Hanifah Sabina dengan NIM C1A022020 akan menjelaskan tentang hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia. Hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia berkaitan erat karena keduanya saling mempengaruhi dalam konteks organisasi. Hubungan industrial membahas hubungan individu, kelompok, dan organisasi, sedangkan manajemen SDM membahas pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam perkembangannya, hubungan industrial tidak hanya menekankan pada aspek pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lainnya, melainkan juga menggali aspek lain mengenai hubungan industrial seperti perilaku organisasional dan manajemen SDM. Manajer SDM memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial di dalam perusahaan, seperti melakukan tindakan korektif ketika timbul perselisihan, memecahkan konflik antar bawahan, dan beradaptasi terhadap krisis lingkungan. Siti Aisyah dengan NIM 036. Peran manajer dalam hal ini adalah merealisasikan penggunaan secara optimal kekuasaan karyawan dan mentransformasikan semua potensi karyawan ke dalam kegiatan produktif secara nyata. Fungsi manajemen dalam hubungan industrial yang penting adalah mencapai tingkat usaha kerja fisik dan mental karyawan. Ada dua strategi yang menurut Friedman dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja karyawan. Strategi yang pertama adalah pengendalian langsung yang dilakukan dengan supervisi ketat dan meminimalkan penyimpangan industrial. Strategi yang kedua adalah otonomi tanggung jawab, yaitu memanfaatkan kemampuan beradaptasi karyawan dengan memberikan peluang dan mendorong mereka beradaptasi. Struktur organisasi tertentu biasanya sesuai dengan strategi tertentu. Strategi diferensial produk misalnya tidak sesuai bila menggunakan struktur mekanistik birokratis dengan peran dan prosedur formal. Ada 3 bentuk praktik pengelolaan sumber daya manusia, yaitu berdasarkan inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya. Dalam teori berdasarkan sumber daya dinyatakan bahwa sumber daya manusia dapat menyediakan sumber untuk mempertahankan keunggulan bersaing berdasarkan 4 persyaratan yang dipenuhi. Pertama, sumber daya manusia harus menambah nilai terhadap proses produksi perusahaan. Hal ini ada pada level kinerja individual. Kedua, keahlian yang dicari perusahaan harus jarang atau langka. Ketiga, kombinasi investasi modal sumber daya manusia tidak dengan mudah dapat ditiru. Keempat, sumber daya manusia tidak harus menjadi subjek dalam penggantian kemajuan teknologi atau penggantian lainnya karena merupakan sumber keunggulan bersaing. Faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah biaya yang lebih rendah, produktivitas yang lebih tinggi, dan jam kerja karyawan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga berpengaruh bagi produktivitas, yaitu pelatihan, penyusunan tujuan atau sasaran, desain sistem sosial, dan teknik dan perputaran kerja karyawan.
hubungan antara manajemen sumber daya manusia, strategi manufaktur, dan kinerja. Sehingga perlu terlebih dahulu pemahaman dua pendekatan atau teori mengenai hal tersebut, yaitu pendekatan universal dan pendekatan kontingensi atau situasional. Pendekatan universal adalah perusahaan harus menciptakan konsistensi internal yang tinggi atau kesesuaian antara kegiatan sumber daya manusia. Sesuai dengan pandangan sistem dan kesesuaian internal, ditemukan bahwa praktik-praktik difokuskan pada mendorong komitmen karyawan, misal desentralisasi, pengambilan keputusan, pelatihan yang komprehensif, pemberian penghargaan, dan partisipasi karyawan, berhubungan dengan kinerja yang lebih tinggi, investasi dalam kegiatan-kegiatan seperti pemberian insentif atau kompensasi, teknik pemilihan staf, dan partisipasi karyawan akan menghasilkan perputaran kerja yang lebih rendah, produktivitas lebih tinggi, dan kinerja organisasi meningkat. 2. Pendekatan situasional. Melalui pendekatan situasional, pengaruh praktik-praktik sumber daya manusia pada kinerja perusahaan dikondisikan oleh sikap strategik organisasi. Jika pendekatan perusahaan pada persaingan tergantung pada karyawan atau membuat kemampuan karyawan, maka praktik-praktik sumber daya manusia akan lebih memungkinkan memiliki dampak kinerja. Organisasi menunjukkan kinerja lebih tinggi bila organisasi tersebut merekrut dan memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi yang konsisten dengan strategi organisasi saat ini. Strategi hubungan antar karyawan hanya merupakan satu dari beberapa fungsi strategi yang mendukung strategi bisnis dan strategi korporasi. Melalui hubungan antar karyawan, maka seperangkat kebijakan dan teknik yang digunakan manajemen berkaitan dengan kekuatan kerja dan sasaran yang direncanakan dapat dicapai. Strategi hubungan antar karyawan dapat dikategorikan menjadi akomodasi, konfrontasi, kooptasi, dan kolusi. Saya Tiasa Anisianiani dengan NIM C1A022018. Jadi, hubungan antara industrial dan perilaku organisasional adalah sangat erat, karena perilaku organisasional sendiri merupakan studi mengenai cara individu bertindak di dalam organisasi. Sementara hubungan industrial mencakup dinamika yang terjadi antara pekerja, manajemen, dan lingkungan kerja dalam konteks industri atau organisasi. Nah, perilaku organisasional mempertimbangkan bagaimana individu atau kelompok bertindak, berinteraksi, dan beradaptasi di dalam organisasi. Sedangkan hubungan industrial fokus pada aspek hubungan kerja, perundingan antara manajemen dan pekerja, serta peraturan yang memengaruhi lingkungan kerja dalam industri atau organisasi tersebut. Nah, dengan memahami perilaku individu dan dinamika hubungan kerja, organisasi dapat mengolah sumber daya manusia secara lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka.